Dalam hal ini kita ada beberapa aplikasi. Yang pertama aplikasi Stockbit, yang kedua RTI Bisnis, terus ketiga Data Saham Indonesia. Kalau untuk yang Semesta Indovest sama BCA Sekuritas ini ya sekuritas, jadi untuk pembelian penjualan yang nanti dipakai buat tutorialnya nanti yang pakai BCA Sekuritas. Cuman ini karena pasar sahamnya lagi tutup, jadi paling pembelajarannya untuk aplikasi untuk analisis saham. Pertama Stockbit. Jadi kalau Stockbit kita buka seperti ini, ada beberapa saham. Jadi kalau mau nambahin sahamnya itu bisa search, terus masukin di sini. Misalnya kita mau nambahin misalkan ONTR. Ya atau yang mesti diketik itu apa ya? Sahamnya misalnya Antam gitu ya, diketik lagi juga bisa nyari di sini. Terus nanti kalau misalnya mau dimasukin list itu ada bintang yang ini, itu bisa di like sampai dia nyala kuning. Ini tapi nggak masuk stok. Coba ya, kalau mau dikeluarin bisa dipencet lagi. Ya. Terus habis itu kalau yang dari Stockbit ini bisa analisis sahamnya itu saya lebih ngelihatnya ke, misal contohnya ini INKP deh. Soalnya menurut saya INKP tuh lumayan bagus sahamnya. Jadi dia itu lebih dari 50% itu perusahaannya itu dia ekspor ke luar negeri. Sedangkan kan sekarang ini kurs rupiah lagi hampir 15.000 ya. Kadang bisa di atas 15.000 sedikit, kadang bisa di bawah 15.000 sedikit. Jadi kayak ya semakin kalau misalnya rupiah melemah itu lebih baik kita itu cari perusahaan yang um, memiliki hutang kecil, terutama hutang dalam dolar, dan kalau bisa itu memiliki ekspor yang gede gitu. Kalau ini tuh ekspornya besar. Nah, kalau yang di aplikasi Stockbit itu enaknya nih, misalnya kita pencetnya yang 5 tahun. Kalau saya itu analisisnya itu tidak ke, maksudnya ke teknikalnya itu hanya tahu sedikit-sedikit lah support sama resisten gitu. Ya, mas sideways, bullish, bearish itu masih tahu lah ya. Kalau untuk yang INKP ini bisa dikatakan itu sideways-nya lumayan lama ya, dari mungkin Agustus 2021 ya bisa dibilang kalau kita lihat dari layar ini. Dan dia itu pernah menyentuh harganya itu dalam 5 tahun itu di tahun 2018 itu 19.000, terus di 2021 dia itu pernah 14 ribuan ya, berarti kelihatan dari sini. Terus kita itu bisa lihat profil perusahaannya ini sebenarnya bergerak di bidang apa sih gitu. Jadi INKP ini dia merupakan bentuk perusahaan ini PMA, yaitu bidang usahanya adalah ini harusnya kertas sih, mana ya tulisannya? Ya paper mesin. Jadi dia perusahaan yang bergerak di bidang kertas, tisu, terus seperti itulah ini. Total produksi kertas mencapai 250 ton per hari di tahun 1988. Terus ini banyak peningkatan. Ya. Terus bisa dilihat juga nih shareholder perusahaannya. Shareholdernya ini dimiliki oleh PT Purinusa Eka Persada itu 53,25%. Terus masyarakat 46,74. Ini sekedar ya saran pribadi sih. Kalau misalnya membeli saham perusahaannya itu enaknya itu komposisi kepemilikan perusahaan itu pertama ada pemegang mayoritas. Jadi kan ada yang benar-benar berkepentingan di perusahaan itu karena dia pemegang saham mayoritas gitu. Dalam hal ini PT Purinusa. Tapi kalau masyarakat kepemilikannya juga sebaiknya sekitar 30 sampai 40%-an lebih gitu karena enaknya itu perusahaannya lebih liquid gitu. Jadi pergerakan kita mau beli mau jual itu lebih mudah lah gitu. Nanti juga bisa lihat di aplikasi lainnya. Kalau ini juga ada number of shareholders-nya. Kita bisa lihat ini di 31 Mei itu ada pengurangan 250 orang.
Nah, terus di sini juga ini ada kita bisa lihat kalau kepemilikan asing itu kira-kira berapa persen. Ini ada 1 tahun, ada yang 5 bulan, kita bisa setting. Ini kalau kita setting 3 tahun, berarti bisa kelihatan sih ini misalnya untuk orang asingnya gimana. Ini kepemilikan asingnya lumayan tinggi sih kalau untuk yang INKP ini. Lokalnya segini, terus kalau all bisa dilihat. Jadi kalau untuk yang lokal sama yang foreign hampir mirip-mirip sih kepemilikannya, nggak terlalu jauh berbeda gitu. Terus habis itu kita bisa lihat di sini insider ini, jadi pemegang saham mayoritas itu kalau lebih dari 5% mereka jual beli itu ke recordnya itu di insider. Terakhir kali jual itu si Purinusa Eka Persada ini tahun 2020, 29 September 2020 itu kan 0,53%. Terus kalau yang corp action ini kita bisa lihat dividennya gitu. Jadi dividennya itu bisa dividen, terus bisa kalau ada RUPS. Jadi kan sebelum dividen bisa ada RUPS. Nah, RUPS ini arti dari kata-kata ini dividennya Rp50, berarti 1 lembar dapatnya Rp50. Kumdet itu adalah tanggal di mana siapapun yang punya saham tersebut di tanggal tersebut akan berhak memiliki mendapatkan dividennya. Jadi kalau misalnya kita baru beli tanggal 20 Juni pun nggak apa-apa. Jadi tanggal 20 Juni itu kita udah berhak punya dividen Rp50. Tapi kita boleh jual sahamnya itu paling cepat itu 21 Juni. Jadi tanggal 20 itu kita benar-benar harus hold buat dapat dividennya. Untuk INKP sendiri dividennya sebenarnya ini termasuk kecil sih, Rp50 banding 7.600 ini berapa, nggak sampai 1% gitu. Cuman ada faktor lain yang membuat saya suka sama perusahaan ini gitu. Ini juga kita comparison-nya kita bisa buat perbandingan, jadi INKP sama Tekim ini sebenarnya mereka saudara sih, satu grup di bawah satu grup yang sama. Terus untuk kita bisa bandingkan market cap-nya, market cap INKP lebih gede 41,579. Artinya market cap ini apa? Berarti seluruh jumlah lembar saham yang beredar yang dimiliki 100% itu misalnya 100.000 lembar saham gitu. Nanti dikali sama harganya ini 7.600, itu 41,57 billion teh berarti ya. Terus habis itu current PE bisa dibandingkan current price to book value. Ini berarti dia masih murah banget nih, 0,59, nggak sampai 1 gitu. Kalau kita biasanya belajar margin of safety, kita itu emang nyari yang nilainya itu sekecil mungkin sih, lebih kecil daripada book value. Tapi dengan syarat perusahaannya masih bagus ya gitu. Mungkin kalau untuk itu lebih enak lihatnya di bagian lainnya. Tapi ini saya jelasin satu-satu dulu. Yang seasonality ini kan dia bisa lihat nih, oh bulan apa dia itu hijau, bulan apa dia itu merah secara historical gitu. Jadi ya mungkin kalau bisa dibilang, bisa dilihat mungkin oh kalau Desember biasanya ada isu Windows dressing, ini si INKP kena nggak ya kira-kira. Ini 67% di Desember sih dia kemungkinan naik ya gitu. Cuman ini nggak bisa jadi patokan mutlak juga ya kalau untuk ini. Terus kalau untuk yang finansial ini lebih dalam bentuk grafik. Terus habis itu kalau untuk analisis PE-nya itu kita lihat kan PE itu price earning ratio ya. Jadi harganya 7.600 dibagi earning per tahunnya itu berapa. Ini earning per tahunnya kalau nggak salah bisa dilihat di sini nih, Kistet. Itu annualize-nya 1.800. Jadi 7.600 bagi 1.800. Itu PI-nya, coba kita lihat di sini berapa PI-nya sekarang. Sekitar 5,18 ya. Jadi kita bisa lihat nih rata-rata dalam 10 tahun PI-nya INKP ini berapa nih. Jadi kita bisa lihat nih PI-nya ini lagi rendah-rendahnya nih. Kalau misalnya dia kembali ke 10 artinya apa misalnya ya kalau dia kembali ke 10. Kembali ke 10 berarti tadi yang earning per share-nya 1.800 dikali 10, 18.000 berarti harganya kalau dia supaya balik ke 10 gitu. Jadi nanti grafiknya ini menuju ke 10 kalau harga perusahaannya itu udah 10.000. Kalau misalnya
bukan 10.000, sorry, dikali 10. Berarti 18.000 gitu. Kalau saya sih lebih suka lihat di Kistat ini ya. Jadi Kistat ini bisa dilihat dari 2020, 2021, 2022 itu selalu naik keuntungannya. Jadi dari 4.000 T jadi 7.000 T jadi 10.000 T. Jadi sebenarnya walaupun dia bagi dividennya kecil, berarti kan ini jelas berarti uang yang dia tidak bagikan itu, keuntungan yang tidak dibagikan digunakan untuk pertumbuhan usaha. Jadi earningnya emang naik terus tiap tahun gitu. Ditambah lagi nanti kalau kurs rupiah makin melemah, jadi kan dia banyak ekspor tuh. Jadi nanti akan pengaruh di sini juga nih, keuntungannya akan makin naik karena kan ada keuntungan kurs gitu. Terus kita bisa lihat di sini current book value per share 12.950. Apa sih arti 12.950? Itu artinya semua total ekuitas dibagi jumlah lembar sahamnya itu 12.950. Jadi contohnya kalau di video sebelumnya misalnya buka usaha franchise minuman gitu. Modalnya 100 juta gitu. Terus dibagi ke 10 hak gitu, 10 orang kan. Jadi satu hak itu anggaplah satu suara itu nilainya 10 juta gitu. Tapi seiring dengan usahanya jalan terus berkembang, jadi modal yang 100 juta itu sekarang udah jadi 200 juta. 200 juta dibagi 10 itu kan 20 juta. Nah, jadi ini sebenarnya sama dengan 12.950 ini. Jadi semua modalnya itu modal usahanya itu dibagi dengan jumlah lembar saham beredar itu 12.950 gitu. Sedangkan kan harga sekarang masih 7.600. Apakah bisa ke 12.950? Menurut saya sih bisa sih. Cuman ya mungkin akan membutuhkan waktu ya. Apalagi kalau kita lihat dari grafik ini dia di 2021 awal tuh pernah hampir 14.000 gitu. Terus habis itu current earning per share-nya itu Rp1.852. 1.852 rupiah ini itu sekitar hampir 25% dari 7.600, 20% lebih. Saya sudah pernah hitung soalnya. Itu bisa dilihat dari current PE rasionya 4,1. Jadi untuk dia balik, jadi apa sih arti current PE rasio ini adalah berarti berapa tahun yang dibutuhkan untuk perusahaan itu menghasilkan laba yang sama dengan harga sahamnya sekarang gitu, 7.600 itu 4,1 tahun. Berarti tiap tahun itu hampir menghasilkan hampir 25%, mungkin sekitar 23% atau berapa gitu untuk tepat hitungannya ya. Terus habis itu yang bisa dilihat dari aplikasi ini juga, di sini tuh ada news juga. Jadi kalau misalnya ada berita tentang INKP misalnya bagi dividen atau enggak menerbitkan obligasi, itu kita bisa baca di sini semua. Terus yang stream ini itu komen-komen orang sih. Sebenarnya kita bisa komen juga di sini gitu. Kalau kita misalnya kita bisa like gitu, kita bisa komen, kita juga bisa baca-baca. Sebenarnya kayak mereka itu info di sini tuh ada yang menyesatkan, ada yang benar gitu. Jadi kalian mesti bisa pilih-pilih juga informasi mana yang berguna gitu untuk jadi referensi juga. Siapa tahu misalnya mereka sebut saham lain, pas dicek ternyata sahamnya oke gitu. Itu juga bisa jadi referensi. Jadi kalau untuk penggunaan Stockbit seperti itu, untuk penggunaan aplikasi lain akan dipecah di video lainnya. Terima kasih teman-teman, bila informasi yang saya berikan berguna, mohon di like dan subscribe ya. Terima kasih.